Hai, nama saya Reisi Wongkar. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik de la Salle Manado. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang rendahnya integritas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan apa itu integritas, yakni suatu konsep yang berkonsistensi, memiliki perilaku atas tindakan-tindakan, nilai-nilai sebagai metode dalam ukuran ekspektasi, dan juga nilai dengan hasil dari seseorang pemimpin atau kelompok yang harus memiliki pola pribadi yang jujur, karakter kuat, dan mampu bertanggung jawab. Dalam integritas penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini, masih belum memadai atau belum kurang dalam pelayanan kepada masyarakat atau kepada kelompok, bahwa integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini terwujud dari banyaknya temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan, baik yang dilakukan kepala daerah maupun pegawainya. Dengan itu, integritas penyelenggaraan daerah yang harus dilihat yakni otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan khususan dan keragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan prinsip itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berpotensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya dan dalam penyelenggaraan integritas daerah. Kita masuk dalam pokok pembahasan. Dalam integritas, penyelenggaraan daerah termasuk dalam otonomi daerah sekarang ini untuk mampu memiliki sikap terbuka bagi daerah lainnya dan juga pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah. Yang ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. Dalam pembangunan zona integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah 1. Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam membangun integritas. 2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan integritas seperti pelayanan kesehatan, pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang tidak merugikan kepada masyarakat. Yang keempat, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi dan melakukan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat tersebut.
Yang kelima, membuat strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja untuk membangun pelayanan dan berintegritas. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang notabene menyangkut kepentingan masyarakat, maka akan terkait dengan aspek lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Di samping itu, terjadi kecenderungan kelembagaan dengan alasan peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian, ternyata banyak terjadi proliferasi yang kurang efisien. Akibatnya, struktur bukan lagi merupakan akomodasi fungsi, tetapi lebih merupakan akomodasi terhadap birokrat. Struktur kelembagaan yang bertingkat lebih memperpanjang rantai birokrasi sehingga memperlambat pelayanan. Misalnya, birokrasi rendahan akan disibukkan dengan urusan laporan dan rapat dengan birokrasi atasan. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri kurang mendapat prioritas. Tingkat integrasi penyelenggaraan pemerintah daerah masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini terwujud dari banyaknya temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan, baik yang dilakukan kepala daerah maupun pegawainya. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasannya, terdapat 3 permasalahan krusial yang terjadi pada pemerintahan daerah yang memerlukan tindak lanjut serius. Permasalahan itu ialah masih rendahnya tingkat integritas baik kepala daerah maupun pegawainya, kualitas dan perencanaan pengelolaan keuangan yang belum memadai, serta proses perizinan yang lama dan mahal. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu penutup. Meskipun integritas dalam penyelenggaraan daerah pada saat ini berpengaruh besar dalam meningkatkan keprihatinan moral terhadap korupsi, pelayanan yang kurang prihatin pada kalangan masyarakat dan juga lembaga lainnya, namun ketidakjelasan dalam penyajian maknanya akan membuat pengaruh terhadap berhenti di tataran politik saja, dan tidak berlanjut ke dalam rancangan keputusan dan tindakan real yang secara sistematis bisa menangkal tidak mau dilayani. Dan penyelisikan makna integritas di sini dilakukan secara filosofis untuk menemukan makna dasarnya, menjelaskan bagaimana makna dasar itu kemudian direduksi hingga muncul berbagai fakta dan makna yang beredar di masyarakat, dan mengupayakan skema pengambilan makna dasar agar supaya mendapatkan satu patokan makna integritas yang jelas. Integritas pemerintahan daerah yang masih tidak cukup diresepsikan oleh kejujuran, kecermatan dalam berperilaku, keteguhan dalam berkomitmen, ataupun keutamaan, kebajikan, nilai-nilai lain seperti kesederhanaan, kesabaran, visioner, keberanian, kedisiplinan, kerja keras, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Keutamaan atau kebajikan atau nilai-nilai tersebut lebih merupakan akibat dari terwujudnya individu yang berintegritas daripada menjadi penyebab munculnya individu yang berintegritas dalam kalangan pemerintahan. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.